Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf tadi terlambat, ada keperluan menjawab masail. Sebelum bisa belum selesai, ada beberapa pertanyaan kayaknya kalau ditunda minggu depan kasihan gitu. Dan itu mendesak, akhirnya nanti butuh Isa sebentar. Ternyata wiridnya sekarang disempurnakan agak lama, jadinya nunggu selesai wirid saya menjawab pertanyaan dari seseorang gitu. Setelah itu baru kesini. Mesti terlambat ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah akhrajahu Bukhari. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan sesungguhnya pernah wadahnya Kanjeng Nabi SAW itu pecah, retak. Kemudian beliau mengambil rantai dari perak atau satu rantai perak kayak kalung gitu untuk diletakkan di tempat yang berlubang untuk nempel. Jadi di sini menunjukkan bolehnya seseorang menggunakan perak untuk nempel wadah yang bocor, misalnya cangkir bocor atau apa, ini ditempel pakai perak boleh. Dalam kitab fikih para ulama juga membolehkan umpama menempel wadah-wadah yang bocor tadi kalau cuma sedikit menurut umum dengan emas pun tidak apa-apa. Tapi nak memoles wadah misalnya stainless dipoles emas ora kena, ini cuma nempel dalam bocor ora ana tempelan liyane ya ana emas ya ora apa-apa karena lil hajat. Nah, di situ menunjukkan kebolehan wadah minuman atau ajang untuk makan itu ditempel dengan emas atau perak. Padahal kemarin diketahui bahwa makan ataupun minum menggunakan wadah emas atau perak itu dilarang. Karena itu bagiannya orang mukmin di surga nanti, tapi untuk orang kafir di dunia ini. Namun demikian kalau wadah aslinya itu bukan dari emas ataupun perak, namun karena bocor, retak dan sebagainya, umpama ditempel pakai perak hanya sekedar seperlunya, maka itu boleh. Karena itu tetap tidak dikatakan sebagai wadah terbuat dari perak, tapi wadah dari stainless atau apa kuningan, kemudian karena ada hajat ditempel pakai perak, maka itu boleh. Bab izalatin najasah. Bab menghilangkan najis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan faqala la. Akhrajahu Muslim wa qala hadisun hasan sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah SAW pernah ditanyai mengenai hukumnya khamr, arak yang dijadikan menjadi cokak. Nah, ketika khamr itu kan memabukkan, tapi ketika mungkin dicampuri unsur apa sehingga sifat memabukkannya hilang, cuma jadi kecut,
sehingga jadi cokak, ini boleh enggak atau jadi bersih, jadi suci apa tidak? Karena hukumnya khamar bukan hanya sekedar dia haram tapi juga najis. Lah kalau misalnya kok dijadikan sebagai cokak, apakah dia masih tetap najis dan juga apakah halal setelah menjadi cokak untuk dimakan? Maka Rasulullah katakan tidak, tetap tidak menjadi najis. Dan juga di sini menunjukkan tidak boleh merubah arak untuk dijadikan cokak. Tidak boleh. Kalau arak menjadi cokak dengan sendirinya tidak apa-apa dan itu menjadi suci. Tapi kalau diproses mungkin ditambahi unsur apa, meskipun akhirnya jadi cokak tetap najis. Karena bahan pokoknya adalah najis. Tapi kalau secara alamiah dia didiamkan begitu saja akhirnya menjadi cokak, misalnya cowok dibuka ke orang ngetok tegas, terus dibagi kok kecut, tidak ada sifat memabukkannya lagi, tidak panas, tidak bagaimana, maka itu setelah menjadi cokak suci. Tapi meskipun suci bukan berarti boleh dimakan, suci tidak najis lagi. Tapi menjadikannya cokak, proses menjadi cokak itu memang melalui proses seseorang ada gimana, maka tetap najis. Bismillahirrahmanirrahim.